Disebutkan oleh para ulama di masa silam, dari para ulama salaf, dikatakan bahwasanya semakin kita banyak makan, darah akan semakin kental dan kotor. Semakin banyak makan, maka syahwat-syahwat pada diri kita akan naik. Syahwatul furuj, syahwat kemaluan, syahwatul amwal, syahwat harta, syahwatul jah, syahwat kedudukan, cinta kedudukan, dan syahwat wanita, dan seterusnya. Semua akan naik. Oleh karena itu ada syariat puasa, karena Allah tahu diri kita, Allah tahu pengudara kita, Allah tahu iman kita. Ada juga dikatakan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, melihat hadis Nabi SAW, bahwasanya membiasakan diri makan sampai kenyang hukumnya makruh. Sesekali boleh. Faedah sebagai bahan tadabbur rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tabarakallahu fikum. Penyakit-penyakit non medis sangat marak di zaman sekarang yang layak dijadikan diagnosa banding bagi para dokter atau para terapis atau herbalis. Kalau Anda perhatikan anak kecil di zaman sekarang, dari kasus non medisnya ada yang sudah lahir divonis jantung bocor baru usia 6 bulan. Ada yang usia 2 tahun sudah kena ayam, padahal tidak pernah dia jatuh, nggak pernah dia step atau kejang, tapi kena ayam. Ada di antaranya yang tiba-tiba lumpuh. Ada yang tadinya anak cerdas tiba-tiba menjadi anak yang paling bodoh di kelasnya. Nah, ini harus ditadabburi. Ada yang anak-anak tadinya lembut, pendiam, tiba-tiba dia autis hiperaktif. Dan diagnosa dokter mungkin bisa ditegakkan, tapi perlu suspek diagnosis yang jadi diagnosa banding. Di antaranya ternyata ada anak-anak yang kena epilepsi. Ada sebab non medis, semacam anak ini ketika lahir dikasih nama, katakan contohnya Abdullah, Abdurrahman, sebaik-baik nama dalam Islam. Kemudian ketika anak ini sering demam, bapaknya pun berniat dan meyakini nama ini terlalu berat sehingga perlu diganti nama. Itu pun pakai acara selamatan. Itu pun perlu pakai cara ritual menyembelih ayam cemani. Subhanallah, ternyata ini penyebab anak kena epilepsi. Semakin diri kita bersandar kepada makhluk, menjadikan jin sebagai penolong, semakin diri kita akan dekat dengan celaka. Fa ini warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian orang tua menjadikan anaknya gelar di tangannya, di lehernya, di kakinya sebagai penolak bala, biar nggak pernah sakit. Nah, biar nggak diganggu jin. Sebaliknya, justru dialah yang akan sering diganggu jin, bakal sering sakit. Contoh berikutnya terjadi pada misalnya anak-anak sekolah. Ketika masuk usia sekolah, mereka ketika ujian menjadikan pena mereka diisi dengan raja-raja, sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan baik tertulis ataupun lisan yang dia tulis di atas kertasnya, sehingga dia punya inspirasi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ini anak-anak di usia sekolah. Kemudian di usia-usia mereka sudah anak-anak sudah keluar pisah dari bapak ibunya yang sekolah, mungkin ke kos, dikasih bekal-bekal di dompetnya agar anaknya dijauhkan dari maling, mara petaka, mara bahaya, jarang sakit karena jauh dari ibu bapaknya. Begitu pula rumah tangga, ketika hendak menikah, mereka menggunakan dubla, kayak tiwala, syirkun.
dengan jin-jin kemesraan. Ketahuilah mereka itu sudah menjadikan penolong-penolong selain Allah. Ketika sudah membentuk rumah tangga, mereka punya rumah, mereka pergi ke orang pintar. Ketahuilah istilah zaman sekarang sering dipelintir orang pintar, pada hakikatnya dukun. Kadang ada minuman surga, ternyata minuman khamr dan memabukkan. Makanya ibrah bil haqa'iq wa laysa bi kathratil musammayat wa laysa bi kathratil alqab. Yang bisa diambil pelajaran itu apa? Hakikatnya, bukan banyak ngomong, bukan banyak nama. Walaupun dia juga orang pintar, penampilannya alim, pakai peci, pakai songkok, ya, baunya wangi, bajunya putih, tapi kalau ternyata ada praktek-praktek kesyirikan, hakikatnya orang pintar itu adalah dukun. Pergi ke dukun ketika mereka selepas menikah, selesai mereka memasang cincin kemesraan, kemudian pergi ke dukun untuk membentengi agar rumah mereka tidak dimasuki maling, dikasihlah mereka tanaman suci yang ternyata ada jinnya, dipasang di pojok-pojok rumah, diberikan paku dari emas, dipaku di atas pintu rumah mereka. Ketika hendak membangun rumah, di kerangka atapnya dipasang telur yang busuk, kelapa dan lain sebagainya. Semua ini adalah praktek kesyirikan. Dan kalau Anda perhatikan yang berikutnya, negeri kita negeri yang identik banyak manusia dari saudara kita melakukan ritual-ritual yang aneh. Ketika berperang di masa silam pakai jimat kebal bulu, semoga Allah ampuni dosa-dosa orang tua dan kakek kita. Ya, ada juga yang menyimpan keris. Ketahuilah, yang menjadi tumbal adalah Anda dan anak Anda. Bapak Anda ada yang melakukan hal ini, maka tumbalnya adalah Anda dan anak Anda. Ternyata si bapak ini mengalami penyakit darah tinggi dan stroke, dan anaknya pun semisal darah tinggi dan stroke. Dan Anda perlu tadaburi, jangan hanya semata dipikir ini hanya faktor genetik, tapi genetik yang sudah dirubah oleh kaum jin, dan Anda jadikan tumbal. Kadang-kadang teori-teori ilmu dunia kita melupakan ada ilmu yang lain yang kita nggak bisa lihat, tapi ternyata mujarrab penyebabnya adalah mereka, ya, jin-jin yang menjadikan anak atau cucu dari orang yang minta bantuan jin tadi akhirnya menjadi tumbal. Dari kasus-kasus semua ini, kalau kita perhatikan, cukuplah surat Al-Ankabut ayat 41 sebagai pelajaran bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun." Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, seperti permisalan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong, mereka itu seperti menjadikan rumah laba-laba. Bayangin, rumah laba-laba tak bisa melindungi penghuni rumahnya. Rumah laba-laba kena panas patah, kena angin patah, kena hujan rusak, dimainin anak-anak rusak. Nah, dia lemah, nggak bisa melindungi penghuninya. Kalau ada manusia yang menggunakan hal-hal seperti yang disebutkan di atas, ketahuilah itu hanya seperti rumah laba-laba. Ini rumahnya, ya. Kemudian disebutkan juga di antaranya rahimahumullah jami'an, sebagaimana ahlinya telah mengatakan bahwasanya penghuni rumah laba-laba ini juga termasuk penghuni yang paling lemah. Termasuk penghuni yang paling lemah. Apa maksudnya? Diteliti oleh ahli peneliti hewan. Ternyata yang membuat rumah ini adalah penjantannya. Setelah membuat rumah, terjadilah perkawinan antara jantan dan betina.
yang sakit. Yang pernah kami lalui di antaranya ada anak kecil jantung bocor, ternyata nggak luput dari ritual bapak dan kakeknya. Anak jadi sasaran oleh jin sampai meninggal masih kecil, nggak diketahui sebabnya. Kemudian juga ada yang mengalami tumor dan kanker, ternyata bukan medis. Ada di antaranya yang kena kanker payudara, diangkat payudaranya. Ya, kemudian dia mengalami kanker penyebaran di liver dan di otak. Dan dokter sudah angkat tangan. Ketahuilah, kenapa kita enggak serahkan kepada ahli untuk mengatasi non medis? Padahal sudah habis berapa biaya yang dia keluarkan untuk operasi, payudara harus hilang. Ternyata malah jin membuat makar, dibikin dia seperti metastase kemana-mana. Dan subhanallah seperti seolah-olah ada jalur payudara, liver, otak, seperti ada jalur. Kenapa? Ada jalur athar penyebaran jin. Nasallallahu alaihi wasallam. Fa inna rahimahumullah jami'an. Begitu pula kami dapati kasus kanker rahim. Ada yang stroke, ada yang lama dah hamil, ada yang juga di antaranya hipertensi. Sudah minum obat hipertensi selama 2 tahun tidak kunjung sembuh, harus koreksi. Apakah bapak punya orang tua juga hipertensi? Oh iya, bapak saya kena hipertensi sampai kena stroke. Nah, lanjut. Apakah anak bapak juga ada? Oh iya ya, anak saya ternyata sering dia keringatan, keluar keringat di tangan dan di kakinya, keringat dingin, dan dia punya aritmia jantung, padahal masih kecil, tidak ada masalah apa-apa. Nah, jangan terburu-buru diagnosa atau berhenti mendiagnosa ini penyakit medis dan harus dirujuk ke luar negeri. Tunggu dulu, sehat itu mudah, sehat itu murah, tidak perlu mahal-mahal. Ya, makanya Nabi bersabda, "Likulli da'in dawa, wa idza musiba dawa da'i wa bi'idznillah." Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau sudah obat cocok sama penyakit, akan sembuh di sisi Allah. Kalau darah tinggi dikasih obat darah tinggi, harusnya cepat sembuh. Mau pakai obat kimia, harusnya dalam waktu singkat sembuh. Dengan syarat pantangan dijauh. Ya, dengan syarat dia tidak ada seperti stresor yang berat. Kalau masalah darah tingginya stres, berarti obat stres. Kemudian di antaranya ada minum herbal, sembuh, harusnya dalam waktu singkat. Tapi kenapa 2 tahun tidak sembuh-sembuh? Ini harus koreksi. Ternyata ada kasus jin, ya, katakan jin wirathi, jin nasab, ya, yang sakit ini sebagai tumbal dari kakek-kakeknya yang ada ikatan janji dengan kaum jin. Inilah Allah jangan barakallahu fikum. Ini yang harus diketahui. Jadi tidak semua orang stroke itu karena medis, ada non medis. Ya, ada yang karena faktor makanan, ada karena faktor psikis, ada yang genetik, ada yang genetik karena jin. Ya, ada yang gara-gara ain. Dan subhanallah rahmatullah jami'an. Tidak ada solusi bagi kita hidup di muka bumi ini kecuali harus pegang pedoman. Kalau Allah, kalau Rasul. Kalau Anda mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya, sudah, Anda akan selamat. Selamat dari apa? Fitnah. Selamat dari apa? Jin, setan. Selamat dari apa? Hewan-hewan. Selamat dari apa? Penyakit. Ternyata diajarin semua doa-doanya. Diajarin semua doanya. Ini yang perlu ditadabburi. Barakallahu fikum. Di antaranya penyakit-penyakit non medis ini, imma sihir, kesurupan, imma jin nasab, ya, atau juga ain. Ini termasuk kasus-kasus non medis yang harus diketahui mana yang paling dominan. Karena ada orang kena sihir, dia juga kena ain. Kadang cuma kena sihir, kadang cuma kena ain, kadang kesurupan saja, bukan ain. Nah, dan ini harus diketahui. Dan rata-rata imma sihir, imma ain, imma kesurupan, imma jin nasab
semua dukun, seandainya dukun dari zamannya Nabi Nuh sampai dukun di akhir zaman berkumpul menjadi satu untuk nyihir orang ini. Tapi kalau Allah belum berkehendak, sihirnya akan bisa tembus. Intinya kembali kepada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga demikian Nabi SAW juga pernah kena ain pandangan matanya, pandangan mata beracun dari orang Yahudi, sampai Nabi jatuh sakit. Padahal Nabi sudah zikir. Maka di sini zikir sebagai sebab, tapi apa? Tetap Allah kalau berkehendak tetap ada. Kemudian faktor kenapa orang bisa kena penyakit non medis tadi yang berikutnya, ada riwayat-riwayat ritual-ritual dari kakek nenek kita atau orang tua kita atau kita sendiri. Mungkin dulu kita pernah belajar bela diri, ditulis raja di tubuh kita. Yang makan telur ada tulisan rajanya, dimakan sama kulitnya. Ini ritual-ritual. Ya, kadang ada yang tuntas, kadang ada yang nggak tuntas, kadang masih nyentol di dalam tubuh dia. Kemudian yang berikutnya, kenapa sihir dan kasus medis ini gampang menyerang manusia? Penyebabnya karena benteng dia sedang lemah. Maksudnya apa? Dia sedang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat bolong-bolong, bangun dari tidur gak baca doa bangun tidur, ya. Kemudian zikir pagi petang juga bolong-bolong, ya. Kemudian ini benteng dia lemah, ya. Sholat seringnya tidak khusyuk, baca Al-Quran seminggu sekali belum tentu. Tapi kalau baca HP dari pagi sampai petang, dan ketika baterai habis, kuota habis, bingung, tapi Al-Quran gak ada di sisinya, dia gak bingung. Ini malah menyebab benteng itu lemah. Maka 4 kasus non medis ini bisa muncul pada dirinya. Yang berikutnya, ketika kita terjatuh dalam maksiat. Ketika seseorang terjatuh dalam maksiat, apalagi maksiat yang diulang-ulang. Ada orang yang suka melihat film porno, maka setan masuk dari kesukaan maksiatnya, dibikin dia jatuh. Nah, ada orang yang suka merokok, jangan dibikin rokok gak boleh. Ternyata obat rokok yang paling manjur itu bukan permen cengkeh, bukan propolis, bukan bekam, bukan fasdu, bukan donor. Ternyata tobat dan ruqyah. Kenapa? Rokok sebenarnya Nabi sudah mengingatkan, rokok gak ada di zaman Nabi, tapi ada dalil
hisapan rokok bisa sekian ribu sel mati. Nah, subhanallah, di sini nggak ada di zaman Nabi, tapi Al-Quran dan Sunnah kalau ditarik dalil, ada dalil yang cocok. Ini namanya istishab. Setelah kita sebutkan dalil seperti ini dan bicara ulama, kami praktekkan kepada orang-orang pecandu rokok, pecandu film porno, pecandu narkoba, pecandu makan uang haram. Caranya, yang tadinya hati dia, jantung dia sedang ada gangguan, sulit menerima nasihat, katakan bloker, hatinya dikunci. Setiap ada orang nasihatin marah. Ini ciri-ciri orang sombong, hatinya penyakitan. Karena sombong kata Nabi apa? Batrul haq wa ghamtun nas, menolak hak dan merendahkan manusia. Orang yang nasihatin, Pak, jangan merokok, marah-marah, dan malah yang nasihatin direndahin. Nah, ketika nasihat sudah masuk, maka kunci mental bloker tadi sudah dibuka. Ketika sudah dibuka, nasihat masuk, saat langsung ruqyahlah si perokok. Gak usah lama-lama, 10 menit, 15 menit dengan ayat-ayat yang pendek. Pak, ini rokok, coba taruh di mulut Anda, sulut lagi, rasakan rokoknya gimana, Pak. Setelah disulut, dirokok. Bentar, kok rasanya pahit kan? Iya. Yang bikin rokok manis itu bukan Anda, tapi korin, setan yang ada pada diri Anda, yang nempel menemani Anda sampai akhir hayat Anda. Inna nafsa la'amaratun bisu', selalu membisikkan kejelekan, kecuali korin yang nempel pada Nabi, yang selalu mengiringi Nabi, sudah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ujung-ujungnya permusuhan korin adalah ketika Anda akan mengalami sakaratul maut. Si korin akan membisikkan kepada Anda, dia perjuangan terakhirnya agar Anda murtad, agar Anda musyrik, agar Anda tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dahinya berkeringat. Dia sedang mengalami masa-masa perjuangan dia. Warahmatullah, coba ternyata setelah dia isep rokoknya, ternyata rokoknya siapa yang bilang rokok manis? Nah, rokok di masa silam masih penting, dari tembakau doang. Sekarang tembakunya cuma berapa persen? 1%. Yang sisanya 7.000 itu isinya racun semua. Rahmatullah, jangan contoh. Kemudian kasus-kasus non medis ya akan muncul, baik sihir, kesurupan, ain atau apa tadi, jenazah, karena ada faktor, di antaranya faktor maksiat. Contoh kisah juga, ada seorang wanita membeli rumah di negeri Arab, membeli rumah dan dia tinggal di rumah itu, dan wanita ini tiba-tiba kesurupan, diruqyah dan kunjung sembuh. Beberapa waktu kemudian jinnya bicara, ngajak dialog dengan syekh yang meruqyah. Kenapa kamu keluar dari sini? Kamu dari mana? Saya jin dari rumah sebelah. Kenapa kamu keluar? Demi Allah, jinnya muslim. Demi Allah, saya tidak akan keluar kecuali wanita ini berhenti dari mencela dan memaki Aisyah radhiyallahu anha. Coba, jinnya tidak riba, ini mencela istrinya Nabi. Nah, tidak akan keluar. Kalau wanita ini tobat, di sini menunjukkan apa? Buka hati dulu, tobat dari maksiat dia, maka nasihat akan masuk. Kalau Rasulullah betul-betul dahsyat dengan telinga dia. Rahimahullah jami'an. Kemudian di antaranya, semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia gampang kena sihir. Ketika ada di antaranya dukun di negeri ini yang sudah tobat, sudah hijrah, ditanya, gimana caranya kamu ketika dulu masih aktif di profesi dukun, nyihir orang-orang? Bagaimana caranya kamu ngirim jin ke mereka? Apa katanya? Mata saya dijadikan bisa melihat sama setan. Kalau ada orang ya yang wajahnya gelap, tangannya gelap, kakinya gelap, maka dia gampang sekali saya sihir. Maksudnya orang ini jarang sholat.
nggak ada yang utuh sama sekali. Makanya Nabi SAW mengetahui umatnya dengan umatnya Nabi yang lain. Membedakannya adalah dengan akarnya utuh, bekasnya utuh. Quran muhajjalin min athar utuh. Tempat sujud kita, tempat wudu kita ini, organ wudu kita ini bercahaya, dan Nabi bisa melihat umatnya dari cahaya tadi. Nah, dan sihir, dukun, tukang sihir, mereka matanya dibutakan bagi mereka yang sering sholat, sering wudu. Nah, subhanallah, juga demikian. Ada dukun perempuan, orang Gypsy, dia juga pernah ditanya, dia orang kafir, dia sering melakukan sihir kepada orang-orang khalayak umum. Kemudian dia ditanya, siapa orang yang paling susah kamu sihir? Kata wanita ini, yang paling susah saya sihir adalah orang muslim yang taat. Mata saya dibutakan, saya tidak bisa melihat. Mau ngirim sihir ke rumah yang mana, saya tidak bisa melihat. Nah, subhanallah, Allah coba solusi bagi kita biar tidak kena penyakit non medis, juga taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga jauhi larangannya, datangi perintah Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian Allah jadikan sihir ini juga ada sebab, di antaranya sebabnya apa? Seperti ada maling akan mencuri ketika ada kesempatan. Seperti Anda memberikan kesempatan kepada tukang sihir. Seperti apa? Anda menjadi orang yang paling dibenci manusia. Ucapan Anda ada yang apa? Nyakitin orang banyak. Sehingga banyak orang datang ke dukun, akhirnya nyihir orang tadi. Nah, juga di antaranya Allah jadikan ada kesempatan kapan? Ketika ada orang yang pamer, yang membuat orang hasad. Misalkan ada suami istri, pernah terjadi juga di negeri Arab. Ada seorang wanita punya grup khusus wanita. Wanitanya adalah wanita yang cantik. Suatu ketika dia menikah dengan seorang lelaki yang cakep. Setelah menikah, dibikinlah status, dan status itu di-share. Selain status profil, dia juga di-share di grup wanita ini. Tak lama kemudian, ternyata terjadi perceraian di antara mereka. Melalui foto ini, ada orang yang hasad, wanita yang ingin menikahi suami wanita yang cakep tadi ini, ingin nikah sama yang melakukan sihir ini, yaitu yang hasad tadi, sehingga dicerai mereka, keluarga dia, temannya sendiri. Kenapa? Karena ada kesempatan, ada penyebab, ada sebab, ada akibat. Juga hati-hati istri-istri Anda, ya, untuk tidak gampang pasang status putra-putri Anda di status WA, Instagram, Facebook, YouTube. Uthman bin Affan ketika melihat anak yang cakep, disebutkan Bukhari dan Muslim Uthman minta sesuatu yang warna hitam seperti arang dioleskan di wajah anak ini, biar apa? Biar tidak menjadi eye catching, mulfit lin-nazar. Nabi Ya'qub alaihissalam juga demikian. Ketika putra-putranya berjalan ke Mesir, dan Nabi Ya'qub putranya cakep semua, dan yang paling cakep adalah Nabi Yusuf. Nabi Ya'qub tahu, sehingga khawatir anak-anaknya yang cakep kalau berkumpul bersatu, orang-orang bakal melihat wajah yang cakep ini pada saat itu. Sehingga Nabi Ya'qub berkata kepada anaknya, ya baniya, la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu, la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu ketika masuk kota Mesir, tapi masuklah dari pintu-pintu yang berbeda. Biar apa? Biar tidak terfokus pada satu titik. Nah, ini anak-anak cakep suruh masuk dari sana, dari sana, dari sana. Kalau satu titik, orang Mesir semua melihat anaknya Nabi Ya'qub cakep semua, bisa-bisa kena ain, mata jahat, tiba-tiba bisa jatuh sakit, pingsan, rambut rontok, tiba-tiba bisu, tiba-tiba stroke. Ya, wah ini bahayanya penyakit non medis yang gak dibahas di kedokteran Cina, kedokteran Yunani, Romawi, kedokteran modern, kedokteran India, kejawen gak dibahas. Adanya wahyu yang dibahas. Ini kan mau jadinya
Padahal Nabi sudah bersabda ya, inna aktsara ummati mautan ba'da qada'illahi wa qadari bisababil ain. Banyak sekali umatku yang mati, termasuk yang sakit, setelah qada dan qadar dari Allah gara-gara penyakit mata jahat ini, ain, pandangan mata yang panas, yang beracun. Coba orang pada nggak tahu, apalagi Anda masuk pasar, ya orang lewat, Anda nggak kenal, tak punya nomor HP-nya, nggak pernah kenal sebelumnya. Anda jualan, Anda nggak pikir diri Anda dengan pikir, Anda menggunakan pakaian cakep, ada yang mungkin di antara Anda memang wajahnya cakep, ada yang toko Anda masya Allah ya lain daripada yang lain. Orang melihat, sekarang orang jahil banyak di mana-mana. Harusnya kalau melihat sesuatu dia baca doa, barakallahu fiik, Allahumma barik, semoga berkah. Harus begitu. Ini enggak, matanya melihat terus, bibirnya kering, enggak ada pikir. Ya, sampai kata Ibnu Katsir, sampai ada orang naik kuda, kalau sudah kena mata, pandangan mata beracun ini, dia penunggangnya dan kudanya langsung jatuh. Bahkan Nabi bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Lau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqatuhu al-ain." Seandainya di sana ada sesuatu yang mendahului takdir, Nabi bilang seandainya, tapi buktinya tidak ada. Kenapa disebutkan seandainya oleh Nabi? Karena saking bahayanya. Seandainya ada yang mendahului takdir, niscaya pandangan mata yang panas beracun ini bisa mendahului takdir, saking bahayanya. Bisa-bisa penyakit gara-gara ain ini lebih banyak daripada sihir, lebih banyak daripada penyakit gara-gara makanan, gara-gara sekis, ya, gara-gara faktor genetik, ya, ain bisa jadi lebih banyak. Subhanallah, sampai disebutkan Nabi, orang kalau sudah kena ain, orang ini sampai ingin naik tempat tinggi dan menjatuhkan dirinya. Berarti apa? Ingin bunuh diri. Bahaya banget coba. Nah, dan negara yang paling banyak angka manusia penduduknya bunuh diri adalah Swiss. Orang yang cakep-cakep, laki dan wanitanya, mereka negeri kecil tapi kaya raya. Dunia lengkap, paras ada, tapi apa? Gak ada ilmu agama. Mereka banyak yang bunuh diri. Bisa jadi antara mereka melihat melempar air sana, melempar air semua dunia. Ya, kalau bukan Islam, karena Islam kita ini banyak orang apa yang celaka. Nah, Allah jadikan agama untuk kita ini, Allah itu dengan agama ini agar kita selamat. Anda coba tanya masuk pasar, balik masuk pasar, Anda tanya, tahu air enggak? Banyak mereka tak tahu. Tahu nggak biar mata kita nggak melempar air, apa yang dilakukan? Nggak tahu. Mendoakan keberkahan nggak tahu. Kalau sudah kena, orang yang melempar disuruh wudu, kemudian air wudunya dimandikan kepada orang yang kena. Pernah dengar nggak? Lebih nggak tahu lagi. Coba. Wahyu yang menyebutkan, dan hadis Nabi salah satu jalur wahyu. Nah, saya kira ini warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pula kesurupan akan mengenal ketika pintu ini sudah dikatakan dedarannya. Kemudian yang sering kami dapati juga ada orang yang pendendam, pemarah, takut berlebihan, iri hasad tinggi. Mereka juga bakal kena penyakit non medis lebih cepat. Setan masuk tiba-tiba bisa bikin tumor dan kanker. Darah jadi kental, pekat, nyumbat. Mereka juga seperti itu. Makanya orang-orang yang menyimpan dendam, ya, subhanallah, kalau dilakukan ruqyah langsung berdampak efek. Orang yang sudah punya masalah psikis, sholat dan khusyuk, baca Al-Quran dan tahan lama, paling 2 lembar sudah ngerti. Ya, ini yang bisa kami sampaikan solusinya, intinya bentengi diri kita dari penyakit non medis semua. Kalau belum kena, semoga tidak kena, semoga Allah jaga kita semua. Bentengi dengan semua ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah kena, obati dengan cara-cara, ya, cara-cara Islam. Di antaranya ada yang datang padanya dalil, ada yang datang padanya dalil, digunakan cara sudah teruji coba. Anda sering kalau sudah kena baca Al-Baqarah,
setiap hari, kalau bisa sekali majelis. Ini nggak ada dalilnya, baca sekali majelis, tapi sudah cara yang sudah teruji coba, termasuk ruqyah mandiri yang mubah, yang diperbolehkan. Ya, kemudian ada rutinkan baca Al-Quran terus menerus, bukan hanya pagi sore, tapi terus berapa jam sekali Anda ulang-ulang. Untuk apa? Mengikat hati Anda dengan Al-Quran. Baca terus Al-Quran plus artinya, karena itu yang akan menjadi obat bagi Anda. Seorang ulama pendahulu mengatakan, "Man qara'a Al-Quran wa lam yafham ma'nahu fa ka'annahu rajulun a'ma." Barang siapa membaca Al-Quran dia tidak paham maknanya, seperti orang buta. Nah, juga berikutnya jangan lupa zikir pagi petang. Sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Bagi laki-laki wajib di masjid, perempuan juga berjamaah. Kemudian jangan lupakan sholat malam. Juga banyak infak dan sedekah, karena infak sedekah juga sebagai penolak bala. Kalau sudah sakit juga untuk apa? Perantara kesembuhan penyakit Anda. Nabi bersabda, "Dawa mardakum bisadaqah." Obatilah penyakit Anda dengan sedekah. Ketika sholat Anda tidak khusyuk, lawan untuk khusyuk, karena itu juga obat Anda. Ya, dan yang berikutnya jangan lupa doa. Kena sihir, kena ain, kena jin nasab, ya, kalau kesurupan sekalipun doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bersabda, "La yaqulu Allah illa bidu'a." Ya, bahwasanya qadha atau qadar itu tidaklah bisa ditangkal, tidak bisa ditolak, tidak bisa diubah kecuali dengan doa. Itu saja bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ada satu dua pertanyaan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, silakan praktek di lapangan. Demi Allah akan tepat kasus banyak banget. Hampir tiap hari kami dapati ini kasus bukan medis, ini non medis. Gak percaya? Coba, ternyata benar. Ada orang yang sakit, ya, darah tinggi. Ada yang darahnya tertaruh banget. Ada yang emosinya labil, sholat dan khusyuk. Ya, penyakit dia muncul gatal-gatal sudah lama. Usul punya usul, ternyata kakeknya ya ahli ilmu pengobatan tapi menggunakan jin. Ya, nah ini yang harus diteliti. Ya, Pak. Nah, ciri-ciri orang kena ain banyak, dan ain itu banyak. Ada ain jin, ain hasad, ain lamah, ada ain hayawan juga. Yang melempar ain itu bisa jin. Ya, ada juga yang manusia karena takjub. Ada yang ain hasad, melempar ain disertai hati yang busuk, hasad. Ada juga yang dari hewan. Ya, ada pandangan hewan yang sangat berbahaya dan disebutkan ini efeknya sangat dahsyat. Di antaranya walaupun tidak bisa dikatakan aibun awal hewan, saat akan membutuhkan dalil khusus, cuma disebutkan sini ada pada mata hewan yang sangat berbahaya, yaitu ular. Ular, dua jenis ular yang disebutkan Nabi, al-abtar wa dhutufyatain. Ular yang buntung dan ular yang punya dua garis putih di punggungnya. Ada yang mengatakan ular buntung ini buntutnya dia panjangnya sejengkal, warnanya kebiruan. Dua ular ini kata Nabi apa? Yusqitani al-habad wa yubmisani al-absar. Dua ular ini bisa membutakan matanya manusia. Nabi yang bersabda dari wahyu. Kalau ular ini melihat manusia, matanya orang bisa buka. Kalau melihat orang hamil, langsung digugur. Coba, ilmu mana yang ketiga ini? Tidak ada, kecuali wahyu. Kemudian ada ainul jin. Ainul jin, sebagaimana hadis Musal dari riwayat Imam Bukhari, ketika Nabi SAW masuk rumahnya Ummu Salamah, bertemu dengan jariyah, ya, budak. Dan kemudian Nabi berkata, "Inna fi wajhiha sahra." Sesungguhnya di wajah
Bentengnya anak kita, pegang kepalanya. Walidika, kalau laki-laki, kalau perempuan, walidiki, kalau dua anak laki atau perempuan, atau laki-laki semua atau perempuan semua, walidukuma bikal matilah hitam, mati mikul syaitan, mu'aham, min kulli ainin lama. Selama ini banyak orang nggak tahu. Punya anak malah dipamerin. Ya, coba Anda haji umrah, Anda foto anaknya orang Arab, langsung Anda dimarahin. Qul, baca zikir, doakan keberkahan. Ada jamaah umrah yang suami istri foto sama anaknya orang Arab di tanah suci. Ternyata bapaknya dari jauh manggil polisi dan mereka berdua di penjara yang selfie dengan anak mereka. Kenapa? Mereka takut banget karena gara-gara selfie, nyebar foto, gara-gara tindakan dia, anak bisa lumpuh. Makanya dimasukkan al-jinayah, ini kan kejahatan. Ya, yang kita kira itu apa? Kita pikir nggak ada apa-apa. Tapi kenapa mereka takut? Karena mereka tahu dalil. Ya nggak tahu dalil, mudah-mudahan. Nah, ini aib sangat bahaya. Ada pun aibul hasan. Orang kalau melempar, melihat suatu yang takjub saja, itu langsung bisa celaka yang dilihat. Ya, langsung bisa celaka yang dilihat. Lihat mobil mewah, nggak lama kemudian mobil kecelakaan. Ada teman kami dari Surabaya baru beli mobil baru dapat. Ya, ada kakek-kakek yang kakek-kakek ini terkenal kalau dia melihat sesuatu orang pada takut bakal terjadi sesuatu pada diri mereka. Ternyata betul kakek-kakek ini terlalu puji mobil berlebihan. Mereka keluar ramai-ramai serta keluarga lewat tol. Tiba-tiba ada ban truk lepas menghantam depan mobil. Coba. Karena kita pikir itu kecelakaan biasa terjadi, pada kecelakaan yang terjadi gara-gara mata. Nah, nggak wajar. Ada juga anak kecil dikunjungi sama tamu. Setelah tamu pulang, anak kecil ini tiba-tiba kejang, step. Padahal tak ada apa-apa sebelumnya. Dan orang-orang kadang mendiagnosa seperti ini, mereka nggak kena air. Dan rata-rata orang yang melempar air, rata-rata adalah orang yang paling gampang takjub dengan urusan dunia, gampang kaget, saking senangnya sama dunia, dikit-dikit mujinya berlebihan. Dan hati-hati, banyak air yang mengenai istri kita banyak. Bapak-bapak melihat auratnya istri yang bapak-bapak tak pernah melihat aurat wanita manapun dunia maya dunia nyata, tapi bapak-bapak bisa melihat aurat istri tanpa pakaian sehelai pun. Kadang bapak-bapak dari awal nikah sampai detik ini nggak pernah mendoakan keberkahan istrinya. Iya enggak? Harus sampaikan barakallahu fiki ya istri. Kami dapati, kalau saya sendiri pernah saya alami, istri saya rambutnya susah disisir. Pakai conditioner apapun nggak bisa, pakai zaitun nggak bisa. Saya baru tahu, jangan-jangan air saya sendiri. Ya, akhirnya namanya lalai. Saya wudu, kemudian air wudu ditampung dan dimandikan ke dia. Alhamdulillah sampai detik ini tidak balik lagi. Rambut susah disisir. Kadang-kadang berkali-kali dipikir itu medis, bukan medis, ternyata non medis. Ada yang istri Anda kena vertigo migrain ternyata gara-gara air. Ada yang istri Anda gatal seluruh tubuhnya. Ada yang keputihan seumur nikah dengan Anda. Ya, ada yang betul-betul tumor atau kanker. Hati-hati. Orang terdekat bisa jadi tersangka. Itu saja bisa kami sampaikan. Semoga Allah jauhkan kita dari segala gangguan, dari bahaya dari makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita, medisnya, non medisnya, psikis ataupun karena fisiknya, akutnya atau kroniknya, dan semoga Allah istiqomah kita di atas al-haq. Allah akan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa bil taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.